Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini, mata kuliah kita adalah pengelolaan kelas digital. Hari ini kita masuk pada materi yaitu pembelajaran digital berbasis kerangka TPACK. Pada era digital sekarang ini, terjadi perubahan yang sangat masif di semua sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Kehadiran berbagai inovasi teknologi, baik berupa aplikasi atau perangkat lunak, atau kita kenal dengan software, dapat dijadikan sebagai alat untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan, khususnya pembelajaran. Teknologi digital merubah pola pembelajaran masa kini, di mana saat ini pembelajaran lebih mengutamakan keterbukaan. Ini menurut McNett et al. Tahun 2016. Proses komunikasi yang semakin cepat dan diiringi dengan perkembangan iptek yang begitu pesat mengakibatkan semakin kompleksnya permasalahan dalam kehidupan. Hal ini menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh peserta didik, sehingga diperlukan skill yang mampu menyiapkan peserta didik siap pada zamannya. Perkembangan ini selaras dengan paradigma pendidikan abad 21 yang menekankan pada penguasaan berbagai skill sebagai upaya menghadapi kemajuan teknologi dan arus perkembangan global. Proses komunikasi yang semakin cepat dan diiringi dengan perkembangan iptek yang begitu pesat mengakibatkan semakin kompleksnya permasalahan dalam kehidupan. Hal ini menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh peserta didik, sehingga diperlukan skill yang mampu menyiapkan peserta didik pada zamannya, atau student well-being, gitu ya. Oke. Kemudian, menurut Steinbeck dan Wolf tahun 2012 menyatakan bahwa pembelajaran digital merupakan any instructional practice that is effectively using technology to strengthen the student learning experience. Digital learning encompasses a wide spectrum of tool and practice. Jadi pendidikan harus mengikuti transformasi ke arah digital, bukan semata-mata hanya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, namun lebih dari itu, digitalisasi pada bidang pendidikan juga ditujukan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi kesulitan, serta diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian ada beberapa tool dan praktek yang dimaksud di dalam pemanfaatan digitalisasi untuk pembelajaran yang berbasis kerangka TPACK. Yang pertama adalah proses belajar interaktif itu dengan menggunakan berbagai sumber belajar digital berupa learning object atau software. Artinya software ini akan membantu para guru ketika dia melakukan sebuah praktek pembelajaran yang memfasilitasi peserta didiknya untuk lebih kreatif lagi tentunya, kemudian lebih menyenangkan lagi pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan akses digital terhadap berbagai data, informasi dan dokumen bagi mahasiswa. Ya. Ini kenapa kita fokuskan pada mahasiswa? Karena memang saudara mahasiswa itu adalah di mata kuliah pengelolaan kelas digital diharapkan akan menjadi peran sebagai seorang guru, di mana guru nanti akan punya yang namanya siswa atau murid. Jadi nanti ketersediaan akses digital inilah yang akan memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang penting terhadap praktis pembelajaran yang akan dilakukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembelajaran yang personalized, gitu ya. Apa itu proses pembelajaran yang personalized? Tentu
di dalam pembelajaran itu bersifat personalisasi gitu ya. Personalisasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang guru bisa menciptakan pembelajaran yang memfasilitasi masing-masing personal gitu ya. Seperti itu. Kemudian tool dan praktis berikutnya adalah penilaian hasil belajar berbasis komputer maupun online. Ya. Nanti diharapkan saudara-saudara mahasiswa ini mampu membuat sebuah asesmen atau penilaian hasil belajar itu berbasis komputer maupun online. Inilah yang menjadi salah satu tujuan di dalam mata kuliah pengelolaan kelas digital. Dengan harapan yang sebelumnya kita melakukan penilaian berbasis paperless, sekarang kita alihkan menjadi penilaian berbasis komputer maupun online. Seperti itu ya. Yang berikutnya lagi adalah skenario pembelajaran yang mengintensifkan kolaborasi dan komunikasi. Di sini di dalam proses pembelajarannya tentu kolaborasi dan komunikasi menjadi hal penting yang juga harus dibangun oleh seorang guru dalam rangka memfasilitasi pembelajaran yang bisa membuat mahasiswa ataupun peserta didik lebih memahami akan pentingnya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, skenario pembelajaran yang mengintensifkan kolaborasi dan komunikasi itu menjadi sebuah catatan yang penting dan harus selalu dilakukan oleh seorang guru. Kemudian, kerangka pembelajaran digital sebetulnya telah dikembangkan untuk membantu lembaga persekolahan ataupun perguruan tinggi dalam rangka memanfaatkan teknologi digital secara efektif di dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar digital bertujuan untuk membuat proses pembelajaran lebih efisien, membuat siswa senang dalam mengikuti proses pembelajaran, dan menciptakan lulusan dengan kemampuan yang baik dalam hal komunikasi, kreatif, serta berpikir kritis. Selanjutnya, melalui proses belajar mengajar digital, pendidik ataupun guru akan mampu untuk apa saja. Yang pertama adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Pada bagian awal sudah saya sampaikan bahwa proses pembelajaran digital ini akan mampu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Yang kedua adalah membantu para siswa dalam memahami materi. Melalui pembelajaran digital ini tentu seorang guru akan lebih inovatif, lebih kreatif dalam rangka membuat sebuah materi yang bisa membantu para siswanya dalam memahami materi. Yang berikut adalah akan mendukung proses pembelajaran yang kolaboratif. Nah, di bagian sebelumnya tadi disampaikan juga bahwa pembelajaran kolaboratif itu akan menjadi sangat penting karena di situ akan melibatkan interaksi antara guru maupun siswa tentunya. Yang berikutnya adalah melalui PBM digital, pendidik atau guru akan mampu untuk meningkatkan kualitas pendekatan pengajaran. Jadi yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran digital tentu salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendekatan pengajaran. Yang mana seorang guru dituntut untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam rangka untuk memfasilitasi para peserta didiknya untuk memberikan kualitas pembelajaran yang lebih bermakna tentunya. Yang bagian akhir adalah menguasai keterampilan individu yang aktif, komunikatif, interaktif, dan inovatif. Ini adalah beberapa poin penting ya, yang bisa dijadikan oleh seorang guru, ya, kemampuan-kemampuan apa saja yang bisa diciptakan atau bisa dihasilkan melalui pembelajaran digital untuk para peserta didiknya. Kemudian ada beberapa
domain ya, pengetahuan di dalam TPACK yang digambarkan oleh Kohler, Mishra, dan Chain di tahun 2013. Yang utama yaitu content knowledge ya, atau CK. Artinya di content knowledge ini adalah pengetahuan guru mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan ya. Maka konten atau isi materi itu akan menjadi penting dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbasis digital. Poin yang kedua adalah technological knowledge ya. Tadi singkat dengan TK. Apa itu technological knowledge? Technological knowledge adalah pengetahuan guru mengenai teknologi yang mampu menunjang proses pembelajaran. Ya, jadi pengetahuan guru juga akan menjadi sebuah poin penting mengenai beberapa teknologi yang mampu untuk menunjang proses pembelajaran. Ini sangat berkaitan antara konten, kemudian technological knowledge juga seperti itu. Kemudian yang berikut adalah pedagogical knowledge atau yang disingkat dengan PK. Apa itu pedagogical knowledge? Pedagogical knowledge adalah pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh guru mengenai pelaksanaan dan praktis pembelajaran. Ini adalah domain yang ketiga. Ketika guru melaksanakan praktik pembelajaran, poin yang ketiga adalah pedagogical knowledge, yaitu pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh guru mengenai pelaksanaan dan praktis pembelajaran. Kemudian yang domain yang keempat adalah pedagogical content knowledge atau PCK, di mana kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif gitu ya. Kalau tadi di bagian sebelumnya ada pedagogical knowledge, di sini adalah pedagogical content knowledge, di mana seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan tentu menarik seperti itu. Domain yang kelima adalah technological content knowledge. Apa itu technological content knowledge? Technological content knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki guru atau individu tentang bagaimana suatu teknologi dapat menciptakan sebuah persepsi baru dalam materi tertentu yang memudahkan siswa untuk merekognisi materi pelajaran. Kalau bagian sebelumnya adalah pedagogical content knowledge, pada bagian selanjutnya adalah technological content knowledge. Jadi dua hal yang berbeda di sini. Kalau pada bagian sebelumnya adalah kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Pada poin selanjutnya adalah pengetahuan yang dimiliki guru tentang bagaimana suatu teknologi itu diciptakan, kemudian akan menghasilkan sebuah persepsi baru dalam materi tertentu yang memudahkan siswa untuk merekognisi materi pelajaran. Bagian yang keenam adalah technological pedagogical knowledge atau disingkat dengan TPK. Pada bagian ini adalah bagaimana seorang guru memiliki pemahaman tentang proses belajar mengajar sehingga dapat berubah ketika teknologi tertentu digunakan dengan cara-cara tertentu. Pada bagian akhir adalah TPACK, Technological Pedagogical Content and Knowledge, di mana pengetahuan yang dimiliki oleh guru tentang interaksi yang terbaik di antara domain, konten atau materi, pedagogi, serta teknologi. Inilah yang diharapkan oleh kita semua ketika seorang guru melaksanakan proses pembelajaran baik itu di kelas maupun di ruang pengolahan kelas digital. Tentu di sini diharapkan adalah kemampuan seorang guru mengintegrasikan ya dari berbagai pengetahuan yang dimiliki, termasuk di dalamnya adalah ada pedagogi serta teknologi, menjadi satu kesatuan yang bisa membantu seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Oke, untuk materi selanjutnya adalah terkait dengan pelaksanaan digital berbasis TPAJK, gitu ya. Ini adalah materi lanjutan di dalam pembelajaran digital sebagai suatu sistem yang terpadu dalam penerapannya dengan mengintegrasikan TPAJK. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran digital diterapkan melalui sistem pembelajaran yang berbasis web ataupun internet, ya. Jadi penggunaan teknologi dalam pembelajaran digital diterapkan melalui sistem pembelajaran yang berbasis web atau internet. Sementara kondisi saat ini di latar belakang adanya pemanfaatan internet dalam segala kebutuhan, ya. Jadi the Internet of Things termasuk kegiatan pembelajaran yang mulai bertransformasi dalam bentuk pembelajaran online atau dikenal dengan istilah pembelajaran dalam jaringan atau daring, gitu ya. Harapannya adalah kehadiran internet ini dinilai dapat meningkatkan potensi pemanfaatan pembelajaran digital sebagai salah satu alternatif sistem pembelajaran yang modern dan maju. Konsep pembelajaran digital ini adalah bisa merujuk pada model pembelajaran elektronik ataupun dikenal dengan istilah e-learning. Pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka langsung atau face to face, namun juga memungkinkan menggunakan internet atau dikenal dengan pembelajaran dalam jaringan. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan adanya fleksibilitas pembelajaran e-learning juga dapat diterapkan dengan memadukan antara luring dan daring atau bisa kita sebut dengan blended learning, gitu ya. Artinya perpaduan antara dua-duanya, ya, bisa menggunakan luring dan daring. Jadi kita gunakan istilah blended learning, ya, perpaduan, ya. Selain itu, e-learning pada era digital saat ini juga sudah mulai diterapkan secara full online yang dikenal dengan PJJ, ya, atau pendidikan jarak jauh. Dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi. Contohnya misalkan ada video conference ataupun teleconference seperti itu, ya. Ini apa namanya, terkait dengan kemajuan teknologi seiring dengan berjalannya waktu. Tentu pembelajaran diharapkan tidak hanya dilakukan secara face to face saja, akan tetapi bisa memadukan dari beberapa platform yang ada, bisa memadukan antara pelaksanaannya baik itu luring dan daring, ya, atau disebut dengan blended. Nah, ada juga bisa menerapkan secara full time, ya, atau online, ya, yang dikenal dengan pendidikan jarak jauh, ya, atau PJJ seperti itu. Pembelajaran online ini juga termasuk ke dalam kerangka TPAJK sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Debek dan Banan Reklan gitu tahun 2005 gitu, ya, bahwa pembelajaran online itu sebagai suatu lingkungan pembelajaran yang bersifat terbuka dan berdistribusi yang menggunakan perangkat pedagogik yang dimungkinkan dengan penggunaan teknologi web dan internet untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan konstruksi pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang bermakna. Oke, selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran digital dalam kerangka TPAJK. Tentu pembelajaran yang baik selalu harus diawali dengan perencanaan yang baik pula, gitu ya. Dan tentu disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang merupakan cerminan tujuan pembelajaran agar mencapai hasil yang diharapkan. Seiring kemajuan dan perkembangan teknologi, perlu pendekatan khusus. Salah satunya adalah pendekatan yang dapat digunakan adalah TPAJK, ya. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, gitu ya.
Penerapan pembelajaran digital membutuhkan beberapa ide-ide pokok dan keterampilan yang harus dipersiapkan oleh tenaga pendidik agar sepenuhnya dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dengan harapan dapat tercipta suatu proses pembelajaran yang profesional. Antara lain adalah yang pertama, merancang tugas pembelajaran yang relevan dan ketat yang memanfaatkan kekuatan teknologi dan internet. Pada bagian yang kedua adalah mengembangkan strategi, fasilitas, dan kerjasama. Kemudian, menciptakan sistem dan rutinitas kelas yang mendukung pembelajaran kolaboratif dan mandiri. Yang ketiga adalah menetapkan pedoman untuk penggunaan media dan konten digital yang etis dan tepat. Yang keempat adalah menggunakan berbagai teknologi digital berbasis internet dalam perencanaan instruksional dan pengambilan keputusan. Pada bagian keempat ini adalah banyak beberapa teknologi berbasis internet yang bisa digunakan dalam rangka membuat sebuah perencanaan instruksional ketika seorang guru membuat sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pada bagian yang kelima adalah menggunakan teknologi digital dalam evaluasi pembelajaran. Tentu tidak hanya ketika membuat perencanaan saja, kemudian ada juga ketika membuat pelaksanaan, dan yang pada bagian akhir adalah membuat evaluasi pembelajaran. Diharapkan semua bisa mengintegrasikan penggunaan teknologi di dalam suatu pembelajaran. Apa saja yang bisa dievaluasi di dalam pembelajaran? Yang pertama adalah penilaian, kemudian pengambilan berbasis data, kemudian portofolio, dan yang lain-lain juga. Jadi itu saja yang bisa disampaikan, dan silakan mahasiswa untuk mencermati, mempelajari beberapa materi yang sudah disampaikan dengan harapan tentunya bisa membuat mahasiswa lebih aktif lagi, kreatif lagi, dan lebih inovatif lagi di dalam rangka mengikuti perkuliahan pengelolaan kelas digital. Tentu beberapa materi ini tidak cukup hanya diperoleh di kelas saja. Silakan mahasiswa bisa menambah dengan beberapa materi-materi yang lain yang relevan, tentunya untuk memperkaya pengetahuan dari mahasiswa dalam rangka mengikuti perkuliahan pengelolaan kelas digital. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.